Arifin. Simak pembelajarannya dan dapatkan ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ana, Ustadz Arif, wali kelas kalian 1 tahun ke depan. Apa kabar Ananda? Mudah-mudahan Ananda sehat-sehat selalu dan baik-baik saja di rumah bersama dengan keluarga tercinta tentunya. Oke Ananda, sebelum kita belajar tematik pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ananda, kali ini kita akan masuk pada tema 2, subtema 2, yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, pembelajaran pertama ya, itu ada bahasa Indonesia. Nah, pada halaman 73 itu ada sebuah teks dongeng ya, yaitu seekor rubah yang tidak sabar. Nah, Nanda, kita itu dapat memahami isi dongeng dengan cara membaca dengan cermat seluruh dongeng tersebut. Nah, kita juga dapat memahami isi dongeng dengan menjawab pertanyaan berdasarkan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, langsung saja kita baca dongeng seekor rubah yang tidak sabar. Nah, pada zaman dahulu di sebuah hutan tinggallah seekor rubah kecil bersama ayahnya. Pada suatu hari, ayah rubah kecil itu mengajaknya untuk ikut berburu. Namun, ia ingin berburu seorang diri dan sang ayah melarangnya. Masih banyak yang harus kau pelajari. Jangan pernah pergi berburu sendiri. Ingat itu, kata ayah rubah kecil itu. Pada suatu malam, sang ayah pergi berburu. Namun ternyata rubah kecil mengikutinya dari belakang. Sang ayah pergi ke sebuah peternakan. Ia pun merangkak dan diam menunggu. Rubah kecil bingung karena melihat sang ayah hanya diam saja dan tidak bergerak. Padahal ada kalkun besar yang mudah untuk ditangkap. Rubah kecil pun langsung berlari menangkap kalkun tersebut. Namun tiba-tiba rubah kecil terjebak oleh sebuah perangkap. Ia pun menahan rasa sakit dan menangis. Nah, sang ayah pun sangat terkejut melihat anaknya terperangkap dalam jebakan. Ia pun segera berlari untuk menolong anaknya. Akhirnya rubah kecil pun dapat terlepas dari jebakan dan segera dibawa pulang oleh sang ayah. Anakku, itulah mengapa kau harus banyak belajar sebelum berburu sendirian. Kau harus tahu, jika kalkun tadi hanya sebuah umpan, kedepannya jangan berburu sendirian tanpa ayah, kata sang ayah menjelaskan. Rubah kecil pun sangat menyesal karena ia sangat tidak sabar untuk dapat berburu sendirian. Ia pun meminta maaf dan menuruti apa yang dikatakan oleh ayahnya. Nah, itu adalah cerita dari seekor rubah yang tidak sabar. Oke, mari kita coba jawab pertanyaan yang ayo berlatih di bawahnya ya. Soal pertama, hewan apa yang menjadi tokoh utama pada dongeng tersebut? Jawabannya adalah rubah. Soal kedua, apakah sifat dari rubah kecil? Nah, sifatnya adalah tidak sabaran. Kemudian nomor 3, siapa yang melarang rubah kecil berburu makan sendiri? Yaitu ayahnya. Soal nomor 4, apa yang dijadikan umpan dalam dongeng tersebut? Yaitu kalkun. Soal terakhir, apa yang dilakukan rubah kecil setelah menyesal terhadap perbuatannya? Nah, jawabannya adalah ia pun meminta maaf dan menuruti apa yang dikatakan oleh ayahnya. Oke, Ananda. Oke, Ananda, kali ini kita akan belajar matematika, yaitu operasi komutatif pada perkalian. Jadi, operasi komutatif ini tidak hanya bisa dilakukan pada penjumlahan, tetapi juga bisa dilakukan pada perkalian. Nah, pada halaman 74 itu ada sebuah cerita matematika itu ya. Seorang petani memiliki 4 kandang kalkun. Satu kandang berisi 5 ekor kalkun. Berapakah jumlah kalkun petani tersebut? Nah, jadi itu bisa dinyatakan matematikanya dengan 4 dikali 5. 4 dikali 5 sama dengan 20. Ini pernyataan pertama ya. Kemudian pernyataan keduanya
itu bisa katakan juga dengan 5 dikali 4. Artinya berapa? 20. Nah, jika kita jadikan ini sebagai operasi komutatif, maka dapat dinyatakan dengan 4 dikali 5 itu sama dengan 5 dikali 4. Hasilnya berapa? 20. Nah, jadi hasil dari perkalian kedua bilangan ini akan tetap sama walaupun posisinya ditukar. Ya, oke. Pada halaman 75 itu ada contoh soal nomor 1, yaitu ayah memiliki 3 kandang burung. Setiap kandang berisi 2 burung. Berapakah jumlah burung milik ayah? Nah, berarti 3 dikali 2 ini sama dengan 6, atau 2 dikali 3 ini hasilnya juga 6. Nah, ini bisa dinyatakan dengan operasi komutatif. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 2 dikali 3, hasilnya sama dengan 6. Oke, itu yang nomor 2, 3, 4, dan 5 silahkan Anda latihan untuk mengerjakan, karena matematika itu akan mudah bila kita terus belajar untuk mengerjakannya. Oke. Untuk SBDP kita akan mencoba menari mengikuti gerakan kupu-kupu. Simak video berikut ini. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan Anda dapat mengambil pelajarannya. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.